Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Hidayatun, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, sekolah sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Unsur biotik sekolah meliputi murid, guru, kepala sekolah, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Keuangan, sarana prasarana, lingkungan sekitar, dan lain. Di lingkungan sekolah, kita memiliki 7 aset utama menurut Green and Hines tahun 2002 yang meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Dalam mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah, kita dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau yang dikenal dengan deficit based thinking. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga. Dan ternyata hal itu dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking. Kekuatan pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, apa yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Nah, dari kedua pendekatan tadi, kita dapat menarik perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Jika pendekatan berbasis kekurangan atau masalah lebih fokus pada masalah dan isu dan berkutat pada masalah utama, untuk pendekatan berbasis aset lebih fokus pada aset atau kekuatan dan kita diajak untuk membayangkan masalah. Pendekatan berbasis kekurangan mengajak kita mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan-kekurangan serta selalu bertanya apa yang kurang. Berbeda dengan pendekatan berbasis aset, di mana kita diajak untuk berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, apabila di pendekatan berbasis kekurangan kita fokus mencari bantuan atau sponsor, untuk pendekatan berbasis aset kita lebih mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan yang kita miliki. Pada pendekatan berbasis hambatan atau masalah tadi, kita merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, serta mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pada pendekatan berbasis aset, kita merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang kita miliki, serta kita dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan.
Jelas sekali perbedaan antara kedua pendekatan tadi. Nah, dari situ terlihat jelas bahwa untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah, kita sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, lalu apa sih pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin yang mampu mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya atau 7 aset daerah atau sekolahnya dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking. Kemudian memberdayakannya secara optimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikannya? Yang pertama, mulai dari diri sendiri, yaitu merubah mindset untuk senantiasa berpikir berbasis kekuatan atau berbasis aset. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi, yaitu kita dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat kita. Yang ketiga, melakukan kolaborasi, bekerja sama untuk memetakan ketujuh aset tadi dengan pendekatan berbasis aset. Yang keempat, perencanaan. Setelah kita mengadakan kolaborasi, kita kemudian rencanakan perubahan-perubahan yang akan kita buat, dimulai dari perubahan kecil di kelas kita, kemudian di sekolah dan di masyarakat sekitar. Setelah itu baru kita dapat melakukan aksi nyata, yaitu melakukan perubahan kecil di kelas dengan memanfaatkan aset yang ada. Baru selanjutnya refleksi dan evaluasi. Refleksi dan mengevaluasi aksi nyata yang sudah kita lakukan. Lalu, apa hubungan pengelolaan sumber daya dalam membantu pembelajaran yang berkualitas? Pengelolaan sumber daya dapat mengoptimalkan peran setiap sumber daya sehingga mendukung pembelajaran lebih variatif dan berdiferensiasi. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang baik akan bersifat berkelanjutan sehingga dapat memberikan perubahan pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya berbasis aset berfokus pada kekuatan atau potensi, sehingga dapat kita kembangkan potensi murid dan murid dapat mengembangkan potensinya yang mereka miliki. Selanjutnya, pembelajaran menjadi lebih terarah karena bersifat berkelanjutan. Lalu, apa hubungan antara modul ini dengan materi modul-modul sebelumnya? Khususnya yang pertama kita bahas modul 1. Modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana pada modul 1.1 kita diajak mulai memetakan potensi yang dimiliki murid sebagai modal sumber daya manusia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian di modul 1.2 kita diajak untuk mengenali dan memetakan nilai serta peran kita sebagai calon guru penggerak. Di modul 1.2 kita diajak untuk mengenali visi kita sebagai calon guru penggerak dengan menggunakan tahapan bagja, dan ini sangat mendukung pada pemetaan 7 aset utama sekolah kita. Di modul 1.4 yaitu budaya positif sekolah, di sini kita diajak untuk memanfaatkan aset untuk mendukung terciptanya budaya positif sekolah. Kemudian di modul 2 di modul 2.1 kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pemimpin pembelajaran memetakan potensi berbasis aset yang dimiliki oleh murid untuk menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di modul 2.2, kompetensi sosial emosional, yaitu pemetaan kekuatan berdasarkan aset
Dapat pula didukung dengan pengembangan kompetensi sosial emosional untuk menciptakan well-being pada murid kita. Modul 2.2 yaitu tentang coaching. Di sini kita diajak untuk memetakan kekuatan di sekolah dengan menggunakan teknik coaching, di mana coach dapat mengarahkan coachee untuk mengoptimalkan kekuatan atau aset yang ada pada dirinya dan lingkungan sekitar. Nah, di sini juga terlihat bagaimana pola pikir kita sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 yaitu pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, sebelumnya pola pikir saya atau mindset saya hanya berfokus pada masalah. Jadi setelah mempelajari modul ini, setelah belajar tentang aset dan kekuatan, pola pikir saya jadi berpindah, berfokus pada aset atau kekuatan. Sebelumnya lebih sering bertanya apa yang kurang, sekarang sudah dapat mengubah redaksi pertanyaan menjadi apa yang sudah berhasil, kekuatan apa yang sudah dimiliki, sehingga kita juga berpikir lebih positif. Sebelumnya apabila kita fokus mencari bantuan atau pertolongan, sekarang kita akan fokus dulu memanfaatkan aset yang dimiliki, kemudian mengorganisasikan sumber daya tersebut. Apabila sebelumnya kita berjalan sendiri-sendiri dalam memetakan aset, maka setelah mempelajari modul ini, maka kita akan lebih berkolaborasi dengan berbagai pihak kepentingan. Mungkin itu saja koneksi antar materi modul 3.2 dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.